Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, muslimin dan muslimat sekalian, bertemu kembali dengan tanya jawab waris volume yang ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai harta gonogini apakah ada di dalam hukum Islam. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditemui ketika kita membahas mengenai waris. Sebetulnya pertanyaan mengenai harta gonogini ada atau tidak di dalam hukum Islam itu sebetulnya sudah selesai seharusnya dengan keluarnya atau diresmikannya kompilasi hukum Islam tahun 1991. Di situ sudah jelas bahwa harta gonogini itu ada di dalam hukum Islam. Sebagaimana kita tahu juga bahwa kompilasi hukum Islam ini kita masukkan ke dalam ijma atau kesepakatan para ulama yang merupakan hierarki ketiga dari sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Dahulu sebelum adanya kompilasi hukum Islam ini, pertentangan apakah gonogini ada atau tidak itu sebenarnya sudah terjadi juga, tidak sekarang saja, dan itu dilihat oleh Kementerian Agama. Tidak boleh ada pertentangan seperti itu. Hukum itu harus ada mengandung kepastian hukum. Dulu sengketa waris mengenai gonogini ini apabila diadili oleh Hakim A, mungkin dia mengadili ada gonogini. Tapi jika dihakimi oleh Hakim B, tidak ada hukum waris mengenai gonogini itu. Nah, kemudian Kementerian Agama melihat bahwa tidak boleh terjadi seperti itu. Umat menjadi bingung. Kementerian Agama kemudian dengan Mahkamah Agung dengan beberapa ulama, 126 ulama membentuk suatu tim dan akhirnya terbentuklah kompilasi hukum Islam tahun 1991. Ya. Namun sekarang memang kembali lagi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di samping itu dengan sangat maraknya media informasi, media sosial sekarang, di mana beberapa ustadz mengatakan bahwa gonogini itu tidak ada, itu juga menjadi acuan bagi masyarakat bahwa gonogini itu tidak ada. Gitu. Nah, bagaimana sebetulnya hal ini? Kita akan membahasnya kali ini. Nah, kewajiban kita sebagai umat Muslim adalah untuk menggunakan hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang harus kita taati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Maidah 44, 45 dan 47, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah pelaku kekafiran, para pelaku kezaliman ataupun pelaku kefasikan. Dan ini perlu hati-hati bahwa tidak seperti ijtihad yang mengatakan bahwa bila salah itu pahala 1 dan bila benar pahala 2. Karena mengenai waris ini itu ada hak dari orang lain yang mana bila haknya itu tidak diberikan sesuai haknya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala adalah neraka jahanam bagi pemakan hak orang yang lain. Dan itu ada di dalam An-Nisa 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian An-Nisa 30, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi itu sudah jelas ancaman dari Allah Subhanahu wa taala apabila hak orang lain dimakan oleh orang yang tidak berhak. Nah, kita lanjutkan ke hierarki sumber hukum dalam agama Islam itu kita sudah bahas di volume sebelumnya, ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kapan ijma itu digunakan? Yaitu tatkala Al-Quran dan hadis belum cukup jelas ketentuan hukumnya. Dan kita sudah bahas juga pada pertemuan sebelumnya bahwa kompilasi hukum Islam itu masuk ke dalam definisi ijma, karena itu adalah kesepakatan para ulama. Dalam Quran
An-Nisa ayat 12 dikatakan bahwa dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Untuk para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jadi di sini kita lihat bahwa harta waris yang dibagikan adalah harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jadi bukan dari keseluruhan harta dalam keluarga tersebut. Jadi kalau seorang suami meninggal, bukan keseluruhan dari harta keluarga tersebut yang dibagikan sebagai waris, tetapi hanya harta dari suami tersebut, harta yang dimiliki oleh suami yang meninggal tersebut. Nah, yang mana harta dari suami yang meninggal tersebut di dalam suatu perkawinan itu ada di dalam penjelasan atau di Quran An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah sebagian dari kamu atau sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kita lihat di sini. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kalau dikatakan ada bagian, berarti bukan keseluruhan dari apa yang diusahakan oleh dia menjadi hak miliknya. Dan di ayat ini kita tidak sedang membicarakan mengenai nafkah atau kewajiban, tetapi di sini yang dibicarakan adalah hak kepemilikan harta di dalam suatu perkawinan. Karena pada kalimat seterusnya dikatakan juga bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang diusahakannya. Jadi perempuan yang bekerja pun kalau dia mempunyai penghasilan tidak menjadi hak milik dia seluruhnya, tetapi ada bagian milik dia dan artinya ada bagian yang bukan milik dia. Sama baik laki-laki maupun perempuan. Dan pihak lain dari laki-laki yaitu istri, pihak lain dari perempuan yaitu suami. Jadi sebagian harta yang diusahakan oleh suami itu menjadi milik istri. Ini bukan bicara nafkah. Demikian juga apa yang diusahakan oleh istri sebagiannya menjadi milik suami. Seperti itu. Nah, berapa bagian milik istri dan berapa bagian milik suami dalam kepemilikan harta dalam keluarga tidak dijelaskan berapa persennya di dalam Al-Quran. Tetapi bahwa itu ada bagian dari pihak lain, itu dijelaskan. Nah, kalau tidak dijelaskan di dalam hierarki hukum tertinggi, maka kita harus turun ke hierarki hukum di bawahnya. Setelah Al-Quran, yaitu hadis. Di hadis pun tidak dijelaskan berapa persen harta milik suami dan berapa persen harta milik istri. Even istri tidak bekerja. Ya. Tapi ada hadis yang mengatakan dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, apakah hak istri kami? Beliau bersabda, engkau memberinya makan jika kamu makan, engkau memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Ini artinya hak istri itu sama dengan hak suami. Secara kias bisa dikatakan hak kalau suami mendapat satu, istri juga mendapat satu bagian. Kalau suami mendapat 50%, istri juga mendapat 50%. Itu bila kita mengkiaskan hadis tersebut. Nah, sampai di hadis ini pun belum ada ketentuan yang jelas berapa persen kepemilikan suami maupun istri terhadap harta dalam suatu perkawinan. Kalau begitu, kita turun ke hierarki sumber hukum yang di bawahnya, yaitu ijma. Dan kita sudah sepakati bahwa kompilasi hukum Islam itu
merupakan ijma atau kesepakatan para ulama. Di situ dikatakan di pasal 1 butir H bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi dalam suatu perkawinan itu ada yang disebut dengan harta bersama, yaitu harta yang didapatkan mulai dari tanggal perkawinan sampai perkawinan itu berlangsung. Tidak dipermasalahkan apakah itu dihasilkan oleh secara sendiri-sendiri, misalnya suami saja yang bekerja atau istri saja yang bekerja atau kedua-duanya yang bekerja, tidak dipermasalahkan. Itu tetap dihitung sebagai harta bersama. Juga tidak dipermasalahkan harta itu diatasnamakan siapa. Rumah atas nama suami ya tidak apa-apa, itu tetap harta bersama. Mobil atas nama istri ya itu tetap dihitung sebagai harta bersama. Pasal 87, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi kalau masing-masing pihak mendapat warisan dari orang tuanya ataupun mendapat hadiah dari siapapun, itu tetap menjadi milik dia, tidak disebut sebagai harta bersama. Nah, kemudian pasal 96. Ini yang dikatakan sebagai gonogini definisinya, yaitu apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dan pasal 97, janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ya, ini walaupun tidak disebut gonogini, tapi inilah esensi dari gonogini itu sendiri, bahwa harta bersama itu dibagi dua. Ya. Harta bersama itu kepemilikannya dibagi dua, 50%, 50%. Apakah cerai mati, apakah cerai hidup. Ya. Sebelum dibagikan warisnya. Karena di dalam kompilasi hukum Islam ini belum menginjak ke pasal-pasal waris. Ini baru menginjak tentang hukum perkawinan. Sementara kalau sudah menginjak waris, itu sama sekali tidak ada perbedaan dan tidak boleh berbeda antara ijma dengan Al-Quran. 1/8, 1/6, 1/4, setengah, 1/3, 2/3, semuanya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Kemudian dalam pasal 190, kompilasi hukum Islam bahkan ditulis kata-kata gonogini, yaitu bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya. Sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Jadi dari ijma atau kompilasi hukum Islam ini sudah jelas bahwa gonogini itu ada di dalam hukum Islam. Jadi seandainya seorang suami meninggal, maka harta bersama dibagi dua dulu. Ya, syirkah dibagi dua dulu. Suami 50%, istri 50%. Yang 50% dari suami itulah yang kita sebut dengan harta waris. Dan pembagian selanjutnya itu sama dengan Al-Quran An-Nisa 11-12, istri dapat 1/8, ibu mendapat 1/6, bapak mendapat 1/6, anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Demikian pembahasan mengenai harta gonogini dalam tanya jawab waris volume ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.